karena hari dimana aku nge-announce bahwa di tahun ini menjelang tahun depan 10 tahun Iki berkarya, aku membuat sebuah rangkaian 10 kota perjalanan menuju ke 10 tahun Rizky. Jadi nanti ada 9 kota yang bakal aku singgahin dengan konsep, tema, dan juga treatment yang memang nanti aku akan konsepkan untuk di setiap kota yang aku datangkan. Jadi mohon doanya karena ini kali pertama aku membuat sebuah tour. Jadi semoga diberikan kelancaran, kesehatan, benar tadi, mental yang kuat dan yang lainnya demi menghibur orang-orang tadi. Jadi kalau boleh tahu masih ada di perjalanan 10 tahun ini. Gak nyangka sama sekali, aku tadi juga sempat sounding kalau misalkan nggak manajemen terus Rakul sebagai as a manager bilang kalau ternyata aku udah 10 tahun mungkin aku nggak nyadar gitu ya, karena sejauh ini aku benar-benar enjoy dengan dunia yang memang aku jalanin, bukan karena terpatok ini jadi sebuah kerjaan buat aku, enggak, tapi karena aku memang cinta di dunia ini. Jadi di setiap pekerjaan ataupun setiap momen manggung yang aku jalanin itu udah memang pure karena aku happy di dalam. Jadi kayak udah ngalir gitu aja, apapun yang terjadi di depan sana, apa yang sedang terjadi yang Iki jalanin, aku benar-benar berusaha untuk bersyukur dan menikmati atas rezeki yang semua sama Allah berikan ke aku gitu. Jadi alhamdulillah tidak menyangka bisa 10 tahun berkarya gitu. Yang dulunya cuman bermimpi pengen jadi penyanyi solo doang gitu ya. Gak pernah menyangka bahwa bisa sejauh ini gitu. Tapi gak bisa dipungkiri semua perjalanan 10 tahun ini tidak mudah begitu saja. Banyak orang-orang yang berjasa buat aku selain orang tua, ayah termasuk. Terus juga fanbase aku, terus juga salah satunya keluarga, saudara, terus juga sekarang kan nambah ada istri gitu. Jadi benar-benar gak pernah menyangka sampai ada di titik ini gitu. Sekarang udah di fase dimana memang sekarang tinggal waktunya aku menjalani, mensyukuri, dan tinggal mengikuti era yang sedang berjalan sekarang seperti apa, dan juga tetap mempertahankan bagaimana caranya tetap bisa eksis di dunia entertain gitu, tetap dalam hal yang positif. Membuktikan juga nggak sih, mungkin Iki membuktikan kalau misalnya suksesnya bukan karena ayah gitu, tapi karena memang diri sendiri. Tapi aku pribadi aku selalu mengiyakan kalau kesuksesan aku tidak lain tidak bukan berkat orang tua. Karena kalau bukan karena doa dari mereka, bukan karena dorongan dari ayah yang ada di dunia di entertain sebelumnya, dengan ayah yang memperkenalkan aku dunia entertain itu seperti apa, nggak mungkin aku bisa sampai bertahan sejauh ini. Yang akhirnya aku diberikan modal sejauh-jauh itu sebelum di dunia musik, MC dan yang lainnya lah, nge-host, ngelawak, jadi acting lah dan yang lainnya, dan ternyata itu sangat menjadi modal buat aku ketika sekarang aku ada di dunia entertain saat ini. Jadi nggak masalah kalau misalnya bilang suksesnya kayak karena ayahnya nih, jadi nggak mau. Kalau aku selalu bilang kok, aku selalu mengiyakan. Tapi balik lagi, ketika orang tua memberikan wadah yang besar, balik lagi apakah kita berani bertanggung jawab atau tidak, apakah itu tuh bisa mengambil resiko nggak kitanya gitu. Karena keputusan aku saat itu tahun-tahun lalu juga sangat besar pemikirannya, aku tuh punya bakat apa, ini tuh akan menjadi sebuah tanggung jawab besar. Terus juga aku nggak mau mempermalukan nama orang tua yang sudah besar di dunia entertain. Jadi ya sebelum aku ditawarkan ke dunia ini, aku sudah memikirkan beribu-ribu pemikiran kira-kira apa yang bisa aku kembangkan dan ternyata di dunia musik. Pernah ada yang estimate gak sih? Gantian yang nanya. Kalau aku pribadi nggak ada kepikiran sama sekali gitu ya, karena waktu rilis lagu juga rilis aja gitu, tujuannya pengen menghibur gitu, terus aku juga suka menghibur orang gitu loh ya. Di 9+1 ini di kota-kota nanti konser kamu, peran Mardani akan seperti apa sih nanti? Apa? Peranan Mardani akan seperti Perannya apa? pasti nge-support, pasti ngedukung. Alhamdulillah aku juga cerita, curhat proses keluh kesahnya menuju perjalanan 10 tahun ini, dan dia benar-benar menjadi seorang yang memang pendengar yang baik buat suaminya. Terus aku curhat apapun didengarkan, proses perjuangan dan yang lainnya dia nge-support banget. Jadi doain aja semoga dia juga bisa ikut serta di proses perjalanan atau menjadi sebuah kejutan di perjalanan konser. Kalau boleh tahu Kalau ngurus mah pasti ngurus. Alhamdulillah, kayak misalkan style juga aku sekarang kan selalu dia ngasih arahan ke aku gitu. Karena mungkin dia punya kewajiban sebagai istri. Jadi alhamdulillah. Keterlibatannya sendiri bagaimana di 10 kota konser? Itu tadi udah aku sebutkan Kak. Ya, maksudnya surprise-nya akan seperti apa nanti? Nah, kalau untuk surprise-nya makanya nanti pokoknya aku akan memanfaatkan sosial media. Jadi buat yang penasaran tetap pantau aja sosial media aku, karena aku bener-bener pengen
ketika orang yang ada di kota tersebut tuh memang benar-benar pengen menjadi sebuah kejutan untuk orang yang datang di sana. Jadi aku nggak mau nge-spill dari sekarang gitu. Jadi aku benar-benar pengen jadi sebuah tadi siapa yang bilang gong kakak ya? Jadi gongnya nanti di setiap titik tuh ada kejutannya, dan aku pengen tour ini tuh menjadi sebuah tour yang fun banget. Aku pengen bukannya serius iya, akan aku konsep banget dan yang lainnya, tapi aku pengen pembawaan di tour ini tuh menyenangkan gitu. Orang yang datang bukan hanya sekedar nonton dan pulang gitu aja, tapi ada sebuah pesan, mungkin pesan juga yang bisa dia bawa nanti. Jadi kan kemarin apa juga kali ini itu salah satu alasan juga nggak sih buat Ada pertanyaan lain Kak? Tapi kalau untuk konsep hari ini juga turut nggak sih Ya, Lini salah satunya juga selalu memberikan konsep-konsep kayak misalkan contoh untuk 10 tahun ini apa? Khususnya untuk yang mau Konser tur 10 besok. tahun ini. Sorry? Khususnya untuk tur 10 tahun. Ya, yang pastinya aku selalu discuss sama dia gitu. Dan dia tuh selalu yang benar-benar into banget kayak misalkan perihal song list, kayak kemarin aku trial di festival apa gitu. Aku bilang kayak misalkan aku manggung dia ikut, terus akhirnya sayang kayaknya song listnya kamu harus dirubah kayak gini-gini. Ya, kita saling tukar pikiran. Senang sih alhamdulillah. Udah mau perjalanan 10 tahun, udah pede dengan penampilan atau masih aja malu-malu kayak mungkin awal gitu manggung atau seperti apa? Kalau yang namanya nervous, nggak pede, terus ngerasa nggak siap itu pasti manusiawi ya gitu, karena apalagi kalau misalkan ada momen dan juga sesuatu hal yang spesial gitu, apalagi tour ini kali pertamanya, pasti akan ada rasa seperti itu. Tapi balik lagi kita sebagai profesional ya kita tetap harus bisa menunjukkan sebuah penampilan yang terbaik untuk orang, dan sebagai musisi itu sebagai influence, sebagai dunia orang yang ada di dunia entertain tuh kita nggak pernah, dan kita tuh nggak boleh memperlihatkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita keluh kesahkan gitu, apalagi di atas stage gitu. Mereka hanya ingin datang nonton seru-seruan, nggak peduli apa yang lu rasakan, yang penting kita menghibur. Nah, aku berusaha untuk menjadi seperti orang seperti itu di setiap perform, menghibur gitu. Tapi sekarang ngerasa lebih pede sih. Apa tuh? Ngerasa lebih pede. Kalau lebih Pertanyaan pede, terakhir yuk. Udah alhamdulillah, yuk. karena Terakhir ya. karena mungkin yang membuat lebih pedenya karena jam terbang mungkin ya, karena dari setiap festival ke festival akhirnya jadi mulai lebih tahu cara ngontrol penonton dan lainnya. Respon ayah seperti apa Ki? kemarin kan Iki. ada COVID ya, artinya ini merupakan konser impian Kiki juga kan? Ya pastinya keren banget pertanyaannya. Intinya ini impian dari jauh-jauh banget, makanya kenapa baru bisa terselenggara, karena kalau dulu masih bener kan, masih belum pede, masih belum ada perasaan percaya diri untuk menjalankan. Tapi di 10 tahun ini memang ingin menjadi sebuah, selain ingin menghibur untuk orang dan reminder bahwa aku sudah 10 tahun, tapi ingin ada sebuah proses yang aku rasain juga ketika rasain tour itu seperti apa, prosesnya seperti apa, pahit manisnya perjalanan tour seperti apa. Jadi nanti aku bisa merasakan, biar nanti ada suatu cerita yang aku bisa ceritakan di masa yang aku. Terakhir dong Ki. Terakhir Musiknya sih Ki, Dulu mah nggak dibayar, nggak diapa, yang penting nyanyi gitu, yang penting dari kafe ke kafe, kan aku bilang ya dari kafe ke kafe gitu, atau enggak ada orang manggung, atau enggak ayah acara apa gitu di daerah mana aku ikut, nyanyi selagu buat tes mental, dan aku supaya ayah mendidik anaknya seperti itu, tidak mendahulukan uang. Iki sedikit dong, kan pemilihan kamu sebagai penyanyi kan masih ada almarhumah ya. Peranannya seperti apa sih? Dan ini kan Wah impian luar juga. biasa kalau almarhumah tuh. Wah, aku kalau ngomongin itu nggak bisa menceritakan dan menggambarkannya seperti apa, tapi yang pasti sangat berpengaruh banget dalam hidup aku gitu. Bahkan sampai di titik ini, sampai sekarang saya udah punya istri pun, almarhumah adalah masih tetap menjadi salah satu tujuan aku bisa bertahan di dunia musik. Ada beberapa puluh, tapi aku nggak ngitung. Itu di luar album, jadi ada kolaborasi dan yang lainnya. Ada yang pastinya di setiap fase tahun itu ada perbedaannya, di mana memang yang aku masih malu-malu, terus ada fase di mana perubahan suara dari remaja ke dewasa, terus akhirnya mulai menemukan formula Iki bernyanyi itu di sini gitu. Jadi proses selama 10 tahun ini sangat berwarna gitu. Dari segi musikalitas, dari segi aransemen yang Iki suka. Terima kasih. Nah, doakan semoga aku bisa memperlihatkan, tetap membawa tradisionalnya di konser tour ini. Thank you. Ada album makin bertambah nggak nih?
apa? Oh iya, terus setelah menikah mah kan hidup lebih berwarna. Jadi banyak yang bisa saya ceritakan nanti lewat lagu gitu dan mungkin Inspirasi. mewakili orang-orang. Tapi Inspirasinya lebih banyak. suami sekarang seperti apa sih? Mungkin perubahan sekarang kehidupan Nggak juga ada, beda. tuh nggak ada yang beda. Mungkin lebih ke sekarang mah ya alhamdulillah aku sama Lini jadi lebih punya tujuan, punya goals berdua, terus juga lebih memikirkan kita berdua dibanding kita memikirkan orang lain gitu. Jadi sekarang lebih punya tujuan. Lini sedang fokus apa, aku support sebagai suami, aku dukung dan sebaliknya juga. Jadi sama-sama mensupport, apalagi di dunia yang sama ya, bisa bertukar pikiran, bisa saling memberikan masukan. Ada lagu khusus Ki untuk besok? Iya. Mungkin karena berbeda atau Ya justru karena berbedanya itu akhirnya kita bisa bertukar pikiran bahwa sayang kamu coba deh kalau kamu masukkan di genre kamu ini seperti ini, begitupun aku sebaliknya. Seru sih. Penampilan juga jadi berubah ya, Iki? Maksudnya kan Selina ada Korea-Korea gitu jadi ngikutin atau gimana sih? Enggak, kalau ini nggak ke Korea-Koreaan, Lini tuh dia punya style sendiri kan. Jadi kayak dia tuh berusaha, aku tuh salut sama Lini itu adalah dia tuh kalau masalah style tuh dia into banget. Jadi ketika sekarang aku udah bersuami istri sama Lini tuh ya dia juga into gitu, kadang ngasih saran ke aku baju, pakaian, style dan yang lainnya, memilih stylist buat aku. Jadi seneng. Apa yang paling beda? Misalnya yang udah dipilih yang ini, tapi sebelumnya Iki nggak pernah nyoba. Mungkin ya dari style aja ya, mungkin karena itu suggest dari istri mungkin lebih pede, yang mungkin dari yang sebelumnya pakai ini tuh nggak mau, tapi karena support sama istri, oke aku coba, oh ternyata pede, dan akhirnya aku mulai menemukan kayaknya aku suka di style ini gitu. Iki ada kemungkinan nggak sih ada kejutan nih ayah bawa pasukannya kayak yang kemarin tuh? Wah keren tuh. Nah tunggu aja, bagus banget ini, bagus, ada, pokoknya udah saya konsepin Kang, pokoknya ditunggu aja. Udah nggak sabar sebenarnya kalau bisa mulai besok ya. Ya udah deh, pokoknya nanti doain aja semoga lancar, semoga sukses. Harapannya yang penting aku mah ini menghibur untuk orang banyak dan juga sama-sama kita bernostalgia, kita sama-sama bercerita nantinya di setiap perjalanan kotanya dan siap-siap sama-sama kita kaget bersama kejutan yang akan aku bawa nantinya.